Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal mereview nih ya salah satu anime yang gua reaction khusus buat membership, yaitu adalah Henji no Salad Bowl. Jadi kan sebelumnya gua udah ngerasain tuh ya, nge-review, lebih tepatnya nge-review untuk reaction membership, yaitu adalah Jisan Basan, Dainana OG sama Remaster. Dan sekarang yang keempat yaitu adalah Henji no Salad Bowl gitu. Jadi seperti biasa, kalau misalkan lo mau nonton reaction gue, bisa langsung aja gabung ke membership, bisa klik link di deskripsi, atau lo tinggal pencet aja tuh ya tombol join atau gabung di samping tombol subscribe, tinggal pencet. Nah lo tinggal gabung aja tuh di list tier mana yang bisa lo pilih gitu ya, yang memang lo mau gabung. Dan ya untuk review ya season pertama dari Henji no Salad Bowl ini bagus sekali, Cok. Maksud gua ini satu hal yang cukup mengagetkan. Ini sama halnya seperti kayak Dainana Uji ya di musim ini, yang awal jujur gue tuh sangat-sangat pesimis sama Henjin Salad Bowl ini. Kenapa? Karena faktanya kan adalah Henjin no Salad Bowl ini kan dibuat juga oleh autornya Sasaki Topichan. Dan kalau misalkan lu waktu itu pernah nonton anime Sasaki Topichan, itu bisa dibilang tidak terlalu bagus. Banyak hal yang akhirnya bisa dibilang kekurangannya itu di sana sini, entah konsepnya yang terlalu unik dan terlalu banyak elemen yang dibawa, akhirnya jadi kurang maksimal, penceritaan yang kurang maksimal. Entah itu adaptasi atau tidak atau kayak gimana, kita nggak tahu ya. Cuma banyak logik yang nabrak di sana sini. Pokoknya Sasaki Topichan itu kurang sekali, dan gua pesimis gitu bahwa Henjin Salad Bowl ini apakah bakal bagus atau tidak gitu. Apalagi kan ini bisa dibilang berbeda ya dengan konsep Sasaki Topichan yang bisa bolak-balik dunia. Kalau di sini tuh reverse isekai, orang dari dunia lain masuk ke ke bumi, istilahnya kayak gitu. Gua cukup pesimis lah, Bay. Tapi setelah gua nonton satu season ini, gak cuma satu season, sebenarnya dari awal-awal aja udah kelihatan bahwa anime itu kocak banget, Cok. Komedinya dapet, randomnya itu loh. Maksud gua satu hal yang gua suka dari ini anime adalah kerandomannya itu. Lu nontonnya anime itu berasa lu tuh kayak main game Yakuza, cuy. Sumpah, kalau lu pernah main game Yakuza, randomnya itu kayak gitu. Jadi kayak di sini tuh lu ini kan dulu tuh kan terkenal gara-gara kasus NTR. Dulu kan ada yang kasus NTR tuh, si Sosuke kan disuruh sama si Aisaki buat ngurusin sebuah kasus NTR, kasus perselingkuhan lah bahasanya, di mana di kasusnya itu kan bisa dibilang si si istri daripada situ kan, si yang suami yang kliennya itu ternyata dicurigai dia tuh selingkuh sama tukang kebun. Itu kan dulu terkenal banget tuh ya Henji Salad Bowl gara-gara kasus NTR itu. Tapi tetap bukan cuma itu doang, Pak, randomnya. Ada Livia yang akhirnya jadi pengangguran, yang bisa dibilang akhirnya untuk dapetin itu akhirnya jadi hostess, dia gabung band, dia gabung sekte. Terus akhirnya sih ada yang nyeritain sekte juga. Si Sarah yang akhirnya nginin pacuan kuda, nginiin kasus random apa istilahnya. Ini. Maksud gue random sekali, Pak. Bener-bener gue tuh bahkan gue tuh sampai yakin gitu bahwa nanti di season 2 kalau memang ada ya, tiba-tiba mereka balapan Tamiya lah, mereka tiba-tiba joget-joget, ngomong dame gitu, karaokean gitu. Gue udah gak kaget sih, maksud gue kayak ya bener kayak Yakuza banget, bener kayak Yakuza banget. Dan randomnya itu yang gue suka dari Henji no Salad Bowl ini, dan itu akhirnya yang menurut gue menjadi hal yang akhirnya ya menjawab pesimisnya gue bahwa ya ini anime beda banget dibandingkan Sasaki Topichan. Kalau Sasaki Topichan itu bisa dibilang kayak dibuild dengan serius gitu. Tapi kalau Henji no Salad Bowl ini kayak ya fun, santai dengan semua kerandoman Jepang, dan sebetulnya dimasukin semua ke animenya. Bahkan kayak ngomongin pacuan kuda itu kan di Jepang kan banyak tuh. Bahkan tadi itu ada yang si Sosuke atau siapa tuh yang Sosuke akhirnya diajakin sama bapaknya sendiri untuk kayak kita ke judi pacuan kuda gitu. Maksud gue what? Sekarang bikin band. Lu bayangin aja nih, anime kan reverse isekai ya, yang dimana awal itu lu bayangin MC-nya itu kan detektif. Sosuke itu kan detektif. Si Sarah ini adalah orang isekai yang bisa sihir. Maksudnya kan dua kemungkinan dua profesi yang sangat-sangat berbeda, yang dimana potensial plotnya ke depannya pasti mungkin ada berhubungan sama kasus, nyelidikin pakai sihir atau kayak gimana. Kalau misalnya ini cerita serius kan, tiba-tiba di episode terakhirnya konser, bos. Maksud gua lo pasti gak bakal expect endingnya tuh konser 2 kali anjing. Livia sama bandnya sama si Sarah konser pas perpisahan. Maksud gua luar biasa randomnya nih anime. Tapi itu yang menjadi nilai juaranya dari Henji no Salad Bowl ini. Dan
gara-gara komedi apa bisa dibilang karena kerendaman itu komedinya pun jadi lucu banget. Gua ngakak banget itu, maksudnya sepanjang episode pasti kayak hal-hal ada aja gitu, hal-hal random yang akhirnya what the hell is this gitu. Ngomongin figurnya Levia lah yang bisa dibilang sangat-sangat realistis, ngomongin apa inilah dan lain-lain, yang ngomongin reseller bahkan ada kan waktu itu reseller yang akhirnya rusak harga pasar. Sampai akhirnya si Sarah marah sama Livia tuh gara-gara kok lu mau jadi reseller, reseller ngerusak harga pasar gini-gini. Dibahas coy di Henshin Salad Bowl. Ini gue yakin ini kayak curhatan autornya nih, kayak dia udah sering kena tipu nih. Bahkan sektenya pun bener-bener detail anjing, sampai bikin audio dengan frekuensi yang berbeda supaya mempengaruhi otak manusia dan lain-lainnya. Luar biasa. Pokoknya ini anime tuh luar biasa sekali, bagus cok. Kalau misalkan lu yang belum nonton atau kayak gimana, nonton cuy, sumpah nggak bakal nyesel lu. Dan ya itu untuk ceritanya ya. Jadi emang juarain anime itu adalah kerendemannya. Meskipun karena kerendemannya ini akhirnya plot utama itu berasa nggak ada. Jadi kayak lu nonton itu cuma ya udah nyaksiin semua kerendeman yang terjadi, kayak benang merah plotnya itu sama sekali nggak ada. Jadi kayak apa? Ya udah si Sarah datang dari isekai ke bumi ya, dan isekai itu kan sebenarnya bukan isekai yang zaman-zaman medieval tapi lebih ke arah bumi tapi in another universe, di mana di situ tuh di dunianya Sarah Oda Nobunaga itu menang. Jadi dunia di mana Oda Nobunaga itu menang gitu loh. Jadi kayak in another universe aja, bukan literally isekai yang sangat-sangat berbeda kayak zaman medieval dan lain-lain, tapi tetap ada sihirnya juga kan. Jadi penggambarannya itu kayak gitu. Dan dia ke bumi dan ya udah hidup di bumi, hidup santai, jadi anaknya Sosuke dan lainnya, udah itu doang. Jadi kayak plot utamanya itu kayak ini mau dibawa kemana ceritanya itu bisa dibilang nggak jelas sama sekali. Tapi ya baik lagi, kalau misalkan lu mempermasalahkan itu sih menurut gua ya gua itu salah satu kritikan ya, kalau gua nggak salah juga salah satu kritikan besar juga untuk anime, karena emang baik lagi plot utama itu sama sekali nggak ada. Bener-bener random aja. Lu itu bahasa itu kayak lu main game Yakuza tapi nggak ada cerita Yakuzanya. Lu cuma datang ke kota Ikebucho, apa nama kotanya Yakuza gue lupa. Itu terus akhirnya lu ngelakuin hal random semua yang ada di sana. Pasti ada suatu hal yang kurang kan, kayak nggak ada cerita Yakuzanya gitu, tapi lu cuma random aja datang ke sana ngelakuin apa yang gila di Ikebucho apa sih namanya, gue lupa tuh. Di sana ya, dan ya udah gitu aja. Rasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih gue nggak masalah sama sekali. Menurut gue semua hal di sini tuh bisa dibilang lucu semua, dapat semua randomnya, dan ya itu menjadi nilai yang menurut gue akhirnya ngebuat anime pun sebenarnya kalau nggak dapat utama pun juga sebenarnya nggak masalah gitu, selama lu nikmatin sebenarnya gitu. Nah untuk karakternya sendiri, sebelumnya kan gue kritikin banget ya berkaitan sama porsi daripada screen time, yang dimana waktu pas dulu gue bikin tier list, kenapa itu gue masukin di C, alasannya karena ini MC-nya siapa sebenarnya di anime ini. Karena di core awal-awal, setengah core awal-awal, fokusnya itu kebanyakan di Livia. Yang akhirnya ngebuat gue jadi kayak bertanya, ini Livia ini jadi main karakter kah atau apa gitu. Jadi kayak main karakternya Livia, dari dia gabung ke jadi tunawisma, ngumpulin sampah, jadi hostess, gabung ini, gabung itu, tiba-tiba sekte, tiba-tiba ini. Maksudnya kayak Livia terus yang dapat screen time, ini mana si Sosuke sama Sarah gitu. Nah baru akhirnya ternyata setelah gua bikin tes itu kan akhirnya kan episode 7 ke kanan tuh, nah 7 ke kanan akhirnya fokusnya itu ke Sarah sama Sosuke. Berarti istilahnya di cerita itu baru setelah setengah core ke kanan gitu. Akhirnya oh nih oke, bagus nih gitu. Jadi bahkan ada pendalaman lebih jauh terkait dengan Sosuke sama Sarah, dan kayak mereka jadi kayak bisa bilang jadi anak dan ayah gitu kan. Nah itu yang akhirnya bagus banget. Satu hal yang waktu itu gue kritik banget tapi akhirnya aman. Jadi semua itu balance gitu. Livia balance, Sarah sama Sosuke pun juga balance juga, jadi semua aman gitu. Jadi Sarah pun tetap berasa menjadi MC bahasanya gitu. Nah intinya kayak gitu. Nah untuk karakter sendiri kalau mood gue ya di situ karakternya ya kebanyakan karakter yang simple. Jadi bukan karakter yang deep banget secara penulisan atau kayak gimana. Emang pendekatannya kan lebih ke arah ya kerandomannya itu kan. Jadi bahasanya kejadian-kejadian yang terjadi di di bumi ini gitu. Jadi bukan ngebahas terkait dengan masa lalu atau kayak gitu. Jadi kayak si Sarah itu ya udah being Sarah dengan karakter dia yang ceria dan menghadapi semua ininya, masuk ke SD jadi seperti putri. Sosuke yang dimana dia tuh bisa dibilang ya udah detektif biasa ya, akhirnya ya gitu aja gitu karakternya, dia nggak ada pendalaman lebih jauh atau kayak gimana. Terus
si karakter-karakter lain kayak Livia atau misalkan siapa tuh Noah dan lain. Jadi kayak ya udah karakter yang memang apa ya bahasanya ya sesuai dengan porsinya mereka sendiri-sendiri gitu, bukan karakter yang hidup banget atau enggak, tapi lebih ke arah karakter yang emang ada untuk kayak ceritanya. Ya bisa dibilang bukan satu hal yang salah juga ya, cuma ya itu bisa dibilang karakternya mereka gitu. Jadi untuk karakter sendiri emang kocak banget, lucu banget, cuma ya sebagai karakter yang benar ditulis dengan baik banget gitu ya enggak juga sebenarnya gitu, karena emang nggak diperdalam terkait dengan permasalahannya mereka, terkait dengan bagaimana perasaannya mereka atau kayak gimana. Itu bisa dibilang nggak terlalu kayak gimana sebenarnya gitu. Nah untuk adaptasinya sendiri bagus kalau menurut gua. Satu hal yang gua tuh kan awalnya mikir kayak ini animasinya mungkin jelek atau kayak gimana, enggak, tapi memang karena cerita sendiri pun juga ya nggak menitik beratkan pada action atau kayak gimana gitu ya, jadi bagus sekali adaptasinya kalau menurut gua. Meskipun animasinya pun juga nggak kayak gimana ya, tapi sebagai animasi oke. Terus apa kayak direksinya di episode terakhir itu maksud gue tiba-tiba nunjukin shot Pachinko asli yang gue nggak tahu itu intensinya apa. Gue yakin itu kayak mau promosi deh itu. Maksudnya kayak apa, literally pasti intensional itu, jadi direksi lucunya gitu kan. Jadi apa ya, jadi apa bagus gitu, ke capture gitu kerendeman di anime itu kayak gimana. Jadi ya apa ya bagus sih kalau menurut gue, direksinya oke lah. Meskipun ya baik lagi bukan suatu hal yang high quality atau kayak gimana, enggak juga, tapi ya cukup decent lah kalau mood gua. Opening endingnya gua nggak terlalu dengerin ya, karena kan biasanya kalau gua di apa di membership itu gua opening sama endingnya di cut, karena kan ya gua pakai drive, jadi kan penyimpanan sangat-sangat apa diuntungkan gitu, dipentingkan gitu ya, supaya nggak terlalu banyak yang kemakan. Jadi istilahnya opening sama ending gua kebanyakan gua skip, tapi untuk opening sama ending sih gua nggak terlalu kayak gimana waktu pas pertama kali gua denger ya. Jadi kayak apa, ya udah aja gitu opening sama endingnya, udah terlalu kayak gimana. Tapi ya itu tadi mood gua juaranya jadi Henjin Salad Bowl ini adalah kerendemannya gitu. Nah untuk kekurangannya sih kamu juga tadi ya, plot utamanya mood gua kagak ada. Jadi kayak apa, ini cuma kayak lu main game Yakuza tapi nggak ada cerita Yakuzanya. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak lu cuma datang ke kotanya dia itu, main Tamiya, main apa, nyanyi karaoke, dance gak jelas Majima, sekira ini dan lain. Pokoknya hal-hal random yang lu lakuin di Ikebukucho, apa sih namanya, gue lupa itu ya, Bokucho ya, apa sih namanya, nama kotanya Yakuza. Tapi lu nggak ada cerita plot utama, itu kagak ada. Nah itu yang akhirnya ketika nonton anime ini ya bahasanya tuh kayak begitu. Cuma kalau lu nikmatin banget semua konten yang ada, lu pasti bakal fun banget nontonnya. Bener-bener kreatif banget sumpah. Random itu bukan random yang sembarangan gitu, tapi kreatif banget. Bagus banget sumpah anime aja. Dari gue sih berharap kalau misalkan ini ada season 2-nya ya tetap kreatif banget ya. Maksud gue kayak apa, karena kan ini kan menitik beratkan banget kepada konten yang dibawa itu apa. Sekte udah, Pachinko udah, reseller udah. Nah gue penasaran mah tuh kayak misalnya kayak kasus NTR udah. Makanya kan akhirnya kasus perselingkuhan, kasus NTR itu kan bisa dibilang ke kanan itu nggak pernah dipakai lagi kan, karena ya udah dipakai dan itu berhasil. Jadi kayak kalau dipakai terus menerus malah jadi kurang. Makanya akhirnya kan mereka ngejar yang lain tuh, elemen-elemen lain yang akhirnya lucu kan. Tapi akhirnya gue penasaran nih kalau misalkan ada lanjutannya season 2 atau kayak gimana, mereka tetap bisa kreatif dengan seperti ini atau tidak gitu. Kalau bisa sih juara sih autornya sih. Kalau menurut gue mendingan lu bikin cerita kayak gini deh autor. Maksud gue daripada lu masukin elemen yang banyak sebuah cerita serius, setting serius ya seperti Sasaki Pichan yang akhirnya malah jadi buyar. Mendingan ya bikin randomnya itu ya random kayak Henjin Salad Bowl. Ya maksud gue ya malah membantu seriesnya jadi makin bagus dengan kerandomannya gitu. Jadi dia kayak gitu. Jadi bagus banget animenya. Jadi gue yakin kalau misalkan lu yang nonton Henjin Salad Bowl sampai habis, gue yakin lu pasti menikmati sekali Henjin Salad Bowl, karena ya anime lucu banget, bagus. Dan tinggal kita lihat lah nanti istilahnya apakah bakal ada pengumuman season 2 atau tidak ya. Semoga ada. Kalau emang ada sih bagus ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah ya. Mas juga ya season 1 juga udah cukup oke gitu. Meskipun akhirnya banyak pertanyaan juga sebenarnya di akhirnya. Tadi kan nasibnya Noah lah, karena ketangkep gara-gara kasus human trafficking dan lain-lain. Maksud juga ya itu patut dipertanyakan tuh nasib bandnya mereka ke depannya kayak gimana. Tapi ya udah lah ya. Dan juga kan nanti kan si Sarah juga masuk SMP. Nah itu kan bakal jadi menarik juga tuh nanti ke depannya. Jadi sekian untuk episode sampai jumpa bengong kayak bukan bengong, siapa salah ngomong gue. Tapi intinya tadi untuk review season pertama dari Henjin no Salad Bowl. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like dan di komen. Dan masih banget untuk lu pada yang sudah gabung ke video ini. Dan kalau misalkan lu mau gabung ke membership, tinggal gabung aja kayak gitu. Ya sekian, terima kasih, sampai jumpa di
video berikutnya.